Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yayan Sopian di channel Labcom TV. Pada video kali ini saya mencoba meneruskan video sebelumnya, dimana di sini saya akan menyeting UniFi APLR untuk dijadikan voucher hotspot, dimana access point ini akan dihubungkan ke mikrotik yang sebelumnya sudah saya setting. Oke. Untuk menghubungkan access point ini ke mikrotik itu kita memerlukan sebuah adaptor PoE namanya. Nah, di sini ada port PoE dan port LAN. Nah, port PoE ini itu kita harus menghubungkannya ke port LAN di access point ini. Kemudian untuk port LAN di PoE ini itu kita hubungkan ke PC atau ke router. Nah, oke. Saya coba nyalakan access point ini. Kita lihat di sini ada port PoE. Ini terhubung ke access point. Nah, di sini kita bisa memperhatikan warna LED yang terlihat. Di sini warna LED-nya itu oranye. Kita tunggu apakah warna LED-nya berubah. Karena untuk warna LED ini akan mempengaruhi apakah access point ini siap diadopt atau tidak dengan menggunakan UniFi controller. Karena untuk mengkonfigurasi access point UniFi ini kita perlu sebuah aplikasi lain, yaitu namanya UniFi Controller. Jadi tidak bisa langsung membuka di browser dengan menggunakan IP address. Oke. Seperti ini. Nah, ini warna LED-nya berubah menjadi hijau. Itu artinya access point ini sudah dikonfigurasikan. Jadi tidak siap diadopt ke UniFi controller. Nah, jika access point ini berwarna LED-nya itu berwarna hijau atau selain warna oranye, itu kita harus terlebih dahulu meresetnya. Di sini ada tombol reset. Coba saya reset terlebih dahulu. Oke. Untuk meresetnya kita tinggal pencet saja tombol reset di sini dengan menggunakan benda tumpul. Nah, tunggu sampai LED-nya itu berubah. Nah, ini sudah berubah menjadi warna orange, menjadi warna hijau. Kita lepas. Nah, setelah direset itu seharusnya UniFi APLR ini siap untuk diadopt atau siap dikonfigurasikan dengan menggunakan UniFi controller. Nah, oke. Konfigurasi default ketika access point ini di reset, terutama produk UniFi atau UBNT, itu dia memiliki IP default 192.168.120. Oke, saya kembali ke PC untuk mengkonfigurasikan access point ini dengan UniFi controller. Oke, selanjutnya kita download dulu UniFi controllernya. Di Google kita bisa cari download UniFi controller. Oke, kita bisa mencari UniFi controller dengan saya coba versi terakhir.
Nah, ini untuk Windows. Oke, di sini Unity controller sudah berhasil di download. Coba saya install. Oke, selesai. Oke, saya coba jalankan Unity controller ini. Nah, di sini ada peringatan sertifikat tidak aman. Kita tinggal pilih proses to localhost karena dia menggunakan port 8443 untuk aksesnya. Nah, ketika pertama kali kita menginstal Unity controller, akan ada wizard seperti ini startupnya. Kemudian pilih Unity checklist. Ini untuk controller name seperti ini saja, kemudian next. Nah, ini kita harus memiliki akun dari Ubiquiti. Saya menggunakan local access saja. Nah, di sini akan secara otomatis Unity controller ini membaca Unity yang aktif yang siap diadopt. Nah, kemudian pilih next. Kemudian di sini kita bisa mengisi nama WIP-nya, misalnya Ayla Hotspot. Kemudian next lagi. Nah, selesai. Pilih finish. Nah, seperti ini tampilan Unity controllernya. Kita bisa melihat di device. Di sini akan terbaca secara otomatis Unity yang siap diadopt. Oke, seperti ini. Di sini secara otomatis Unity APLR ini akan diadopt ketika Unity controller ini berhasil diinstal di PC. Karena untuk Unity saya hubungkan ke hub satu jaringan dengan PC, maka dia akan secara otomatis mengadopsi Unity controller yang sudah saya riset tadi. Oke, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita explore. Nah, di sini dia ada pengaturan channel. Saya coba auto saja dulu. Kemudian di WLAN di sini karena access point ini akan dijadikan
untuk hotspot voucheran. Jadi nanti saya tidak memakai security atau tidak memakai password untuk SSID-nya. Kemudian di network. Nah, di sini secara default dia menggunakan IP DHCP. Nanti saya akan coba ubah IP ini sesuai dengan topologi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, topologinya itu seperti ini. Saya coba buka video sebelumnya. Nah, ini UniFi APLR ini akan saya hubungkan ke port 2 di Mikrotik, dan UniFi APLR ini akan saya ganti IP-nya menjadi 10.10.10.2 agar kita bisa lebih mudah. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan password untuk SSID ini. Kita juga bisa mengaturnya di sini atau di konfigurasi di setting. Nah, di sini ada pengaturan wireless network. Nah, karena di sini saya tidak membutuhkan password, jadi tinggal mengganti saja security menjadi open seperti ini. Di sini juga kita bisa menggunakan VLAN karena saat ini saya tidak menggunakan VLAN, jadi cukup seperti ini saja. Oke, tinggal kita save. Kemudian di network kita bisa mengedit di sini. Karena fungsi dari access point ini ingin dijadikan hotspot voucher, jadi untuk DHCP mode itu kita matikan saja agar IP yang didapat dari klien hotspot ini itu didapat dari Mikrotik. Kita pilih non seperti ini. Kemudian di sini ada gateway, kita bisa menggantinya menjadi 10.10.10.1 sesuai dengan topologi yang sudah dibuat sebelumnya di sini. Oke, seperti ini pengaturannya. Kemudian pilih save. Oke, selesai. Kemudian coba saya buka. Oke. Di sini kita lihat untuk konfigurasi di device. Ini sudah berubah. Untuk SSID dia tidak menggunakan password. Kemudian network. Di sini kita tinggal ubah saja IP address sesuai dengan topologi yang sudah dibuat pada video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan IP 10.10.10.2. DNS misalnya menjadi DNS Google atau DNS yang lain. Subnet saya pilih 24, alternatif misalnya 844, kemudian gateway 10.10.10.1. Ini gateway ini memakai IP Mikrotik. (255) 255 seharusnya seperti ini. Oke, selesai. Kita cek lagi. Nah, sudah selesai. Pilih AVLI. Oke.
Sini IP UniP sudah berubah. Nah, ini konfigurasi UniP APLR selesai di setting. Selanjutnya saya akan coba tes WiFi dari UniP APLR ini.